Tuhan, Shalom saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program ini, Henry Indrawan YouTube. Tentunya sangat memberkati iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Atau siapapun saudara, jika saudara mau membuka hati dan tetap percaya bahwa satu-satunya Sang Juru Selamat adalah Yesus Kristus Tuhan yang akan menyelamatkan hidup saudara. Dan saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang jangan pernah menghina orang miskin. Sekali lagi, jangan pernah menghina orang miskin. Mengapa? Karena ada 3 alasan yang saya mau bagikan secara sederhana. Yaitu yang ke-1 adalah orang miskin itu di mata Tuhan semua sama diciptakan. Saya ulangi, di mata Tuhan semua sama diciptakan, baik jenis kulit atau jenis rambut. Suatu kelak Tuhan akan mengangkat harkat dan martabat orang-orang miskin. Maka itu saudara tidak perlu menghina atau jangan menghina, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sayang kepada orang miskin, Tuhan mengasihi orang miskin, Tuhan juga mengasihi orang-orang kaya. Bagian kita adalah saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi umat manusia. Maka dari itu, jangan pernah hina orang miskin, karena suatu kelak Tuhan akan mengangkat harkat dan martabat orang-orang miskin. Yang kedua, orang miskin dalam kesempatan waktu selalu berjuang, berusaha, baik dalam pekerjaan atau mewujudkan cita-citanya, yaitu dengan cara tekun atau ulet atau rajin, sehingga mereka mau melatih dirinya untuk berubah. Dan saya yakin bahwa lewat hal itu mereka pasti akan berhasil, akan menjadi sukses, selama mereka terus berjuang dan tidak lupa berdoa. Itulah orang miskin, bahwa Tuhan masih memelihara mereka, masih memberkati mereka. Jadi selalu diingatkan, jangan pernah menghina orang miskin atau orang tertindas atau orang-orang yang tanda kutip rendah secara ekonomi. Yang ketiga, doa orang miskin atau orang yang tertindas, orang yang terhina, doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus pasti dikabulkan. Apa sebabnya? Apa alasannya? Karena mereka pasti doanya dengan tulus hati, dengan hancur hati, dengan kepolosan. Tapi saya tidak bilang orang-orang kaya doanya tidak dijawab, bukan itu. Tetapi orang-orang miskin pasti doanya dikabulkan Tuhan, selama doa itu berkenan atau benar di hati Tuhan. Apalagi melakukan kehendak Tuhan, bagiannya Tuhan mereka kerjakan. Itu sangat luar biasa. Pasti Tuhan tolong, pasti indah pada waktunya. 3 hal sederhana menjadi kekuatan atau pedoman hidup kita. Bagian kita tidak boleh hina siapapun, karena kita semua sama di mata Tuhan. Dan yang paling penting, siapa yang menolong orang miskin atau siapa yang menolong orang yang benar-benar membutuhkan, semua
semuanya itu Tuhan pasti balas segala perbuatan kita. Karena firman-Nya berkata dalam Amsal pasal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, seakan-akan kita membuat Tuhan berhutang. Padahal siapalah kita? Kita hanya buatan dari debu tanah. Tuhan, Dia sumber segalanya, Dia pemilik hidup segalanya, Dia berkuasa, Dia maha kuasa, maha segala. Tapi seakan-akan kalau kita menolong orang-orang miskin, seperti kita memiutangi Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan saudara. Semua apa yang saudara tabur, apa yang saudara berikan bagi orang yang tidak mampu, suatu saat, suatu kelak, semuanya itu akan dikembalikan Tuhan berlipat-lipat ganda. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Karena Dia berkata bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, orang-orang yang mau benar-benar membutuhkan, maka Tuhan membalaskan semuanya itu. Luar biasa, bukan? Itulah janji Tuhan terhadap saudara yang mengasihi orang-orang miskin. Jadi ingat, jangan pernah menghina orang miskin, karena kita semua sama. Akhir hidup kita hanya ada di lubang kubur. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita bisa sombongkan. Semua hidup kita hanya berakhir di lubang kubur. Itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga menjadi berkat, dan kita mau menolong orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan dalam segala hal. Apakah itu tenaga kita, apakah itu waktu kita, apakah itu pembelajaran, pengajaran, apakah itu doa kita. Taburlah bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara diberkati dari channel ini. Saudara pasti diberkati. Sekalipun saya tidak melihat saudara yang menyaksikan, ayo lakukan ini. 3 hal sederhana ditambah 1. Siapa yang memperhatikan, yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Firman Tuhan berkata, seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Tuhan nanti akan membayar semuanya itu. Karena kasih Tuhan selalu melimpah bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu saja. Tuhan memberkati kita. Saya tutup dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman bahwa kami sama di mata Tuhan. Ampuni kalau kami menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tapi saat ini firman-Mu mengingatkan kami, jangan menghina siapapun, karena mereka ada ciptaan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang membutuhkan kasih, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan dalam segala hal kehidupan mereka. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa, mujizatnya, pertolongannya dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ayo bagikan channel sederhana ini supaya banyak orang mendengar dan juga diberkati. Dukung channel ini supaya terus menjadi berkat. Tuhan Yesus
selalu mengasihi kita dan memberkati kita.